saya Lilis Edira Citra, NIM 193141076 dari Prodi BGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Keraton Pajang. Selamat menonton. Setelah kita masuk ke dalam kawasan Kesultanan Keraton Pajang, di sini kita akan disuguhkan dengan sebuah figura besar yang berisi mengenai silsilah Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang pada tahun 1568 sampai 1582. Kemudian, di sebelah sisi figura yang berisi tentang silsilah Sultan Hadiwijaya tadi, terdapat satu figura besar yang berisi tentang asal-usul berdirinya Kesultanan Keraton Pajang. Asal-usul Kesultanan Keraton Pajang menurut naskah Babat adalah Adyaningrat gugur di tangan Sunan Ngundung saat terjadi perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Kemudian Adyaningrat digantikan oleh putranya yaitu Raden Kebu Kenongo yang bergelar Ki Ageng Pengging, dan Pengging menjadi daerah bawahan Kesultanan Demak. Setelah beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena ia dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Kemudian putranya yaitu Joko Tingkir mengabdi ke Demak dan diangkat sebagai menantu Sultan Trenggana. Ia menjadi Bupati Pajang yang bergelar Hadiwijaya. Pada saat itu, wilayah Pajang meliputi daerah Pengging, daerah Tinggir, dan daerah Butuh, di mana daerah Pengging yaitu Kota Boyolali dan Kota Klaten, sedangkan daerah Tinggir yaitu Kota Salatiga. Setelah mangkatnya Kanjeng Sultan Hadiwijaya, tahta kesultanan diteruskan oleh putranya, yaitu Sultan Prabu Wijaya, dan berakhir pada tahun 1587. Lalu, tidak ada putra mahkota yang menggantikannya dan akhirnya dia menunjuk adiknya, yaitu Pangeran Gagak Bening, untuk menggantikannya sebagai Bupati Pajang. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi penobatan di Kesultanan Keraton Pajang. Kemudian, kita masuk ke dalam daerah inti dari Kesultanan Keraton Pajang. Menurut masyarakat setempat, tempat ini adalah suatu tempat yang suci. Dan untuk menghormatinya, maka kita harus melepaskan alas kaki sebelum memasuki tempat suci tersebut. Di sini terdapat 3 aturan hidup masyarakat Jawa yang harus diterapkan di dalam alam perdesaan. Pada 3 aturan hidup masyarakat Jawa tersebut adalah jejak, bener, dan jujur. Dan di tempat inilah biasanya Sultan dari Kesultanan Keraton Pajang melakukan kegiatan semedi. Di sini terdapat satu tempat yang unik, di mana tempat ini bernama Selo Ompak Kyai Keblak. Di samping kirinya terdapat suatu kayu yang telah berumur ratusan tahun yang lalu, karena kayu tersebut adalah sisa dari perahu getek yang dulunya pernah dinaiki oleh Joko Tingkir. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Taman Sari Kesultanan Keraton Pajang. Dan disinilah kita akan disambut oleh patung yang mengilustrasikan sebagai R.A. Sekar Kadaton.
Selanjutnya, di sisi kirinya terdapat sumber panguripan Tirtomulyo, di mana di sini terdapat mata air yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwasannya jika meminum airnya atau menggunakannya akan mendapatkan manfaat, salah satunya adalah kecerdasan. Lalu, kita akan menuju di kawasan masjid yang sudah ada sejak Kesultanan Keraton Pajang berdiri. Masjid ini cukup luas dan dapat digunakan dengan kapasitas sekitar 40 orang. Setelah itu, kita akan menuju ke tempat selanjutnya, di mana di sana kita akan menjumpai berbagai macam bangsal. Yang pertama, ada bangsal Kepatihan. Yang kedua, ada bangsal Senopaten. Dan yang ketiga adalah bangsal Tumaritis Ajisono. Di sini terdapat patung sapi yang tertulis Ki Ageng Gedhong Wonosari. Dan di salah satu sisi lainnya terdapat patung harimau yang bertuliskan Ki Anggara Seta. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.